Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan aliran sungai jernih, hiduplah seorang gadis bernama Anya. Ia dikenal karena kecantikannya yang alami dan kelembutan hatinya. Setiap sore, ia berjalan menyusuri sungai dekat rumahnya untuk mencari ketenangan setelah seharian membantu ibunya di kebun. Suatu hari, saat mentari mulai tenggelam dan sinarnya memantul di permukaan air, Anya melihat sesuatu yang mengambang lemah di tepian sungai. Seekor ikan koi besar yang warnanya semestinya indah berkilau, tampak lemah dan hampir tak bernyawa. Sisiknya penuh lumpur dan napasnya tersengal. Tanpa berpikir panjang, Anya segera melepas sandalnya dan turun ke air. Ia mengangkat ikan itu dengan hati-hati, lalu membawanya pulang dalam ember berisi air bersih. Ayahnya, yang seorang mantan petani ikan, sempat terkejut melihat Anya pulang dengan ikan sekarat. Tapi melihat kesungguhan putrinya, ia ikut membantu. Hari-hari berlalu, Anya merawat ikan itu dengan penuh perhatian. Ia membersihkan luka-lukanya, mengganti air kolam kecil setiap hari, dan bahkan memberinya makan dengan tangan sendiri. Ia menamainya Surya, karena warna keemasannya perlahan kembali, seperti matahari yang bersinar setelah hujan. Yang aneh, sejak Surya dirawat, kejadian-kejadian tak biasa mulai terjadi di sekitar rumah Anya. Tanaman ibunya tumbuh lebih subur dari biasanya, dan panen sayur menjadi 2 kali lipat. Ayahnya yang sebelumnya sakit-sakitan mulai tampak sehat dan bertenaga kembali. Bahkan para tetangga mulai memperhatikan. Aura berbeda dari rumah mereka hangat dan damai, seperti ada energi baik yang mengalir dari dalam. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, Anya bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang pria tua berjubah putih datang menghampirinya dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkannya. Kau tak hanya menyelamatkan seekor ikan, tapi juga harapan yang tertidur. Bersiaplah, hidupmu akan berubah." Keesokan harinya, sesuatu yang tak diduga pun terjadi. Pagi itu, suara ketukan di pagar rumah mengejutkan keluarga. Anya, seorang pria parubaya berdiri di sana, dengan mobil hitam mengilap di belakangnya. Ia berpakaian rapi, dan di dadanya tergantung tanda pengenal bertuliskan Direktur Utama PT Nirwana Fauna Internasional. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rama. Ia bercerita bahwa beberapa waktu lalu, sebuah ikan koi langka milik keluarganya hilang hanyut saat banjir bandang kecil melanda fasilitas penangkaran miliknya di kota sebelah. Ikan itu sangat spesial bukan hanya karena usianya yang sudah puluhan tahun, tapi karena dipercayai membawa keberuntungan dan dianggap simbol pelindung dalam budaya leluhur keluarganya. "Beberapa hari lalu saya menerima mimpi aneh," ujar Pak Rama sambil memandang kolam kecil di pekarangan rumah Anya. Dalam mimpi itu, seseorang dengan tangan lembut sedang merawat Surya, dan saya yakin itu ikan saya. Anya dan ayahnya saling berpandangan. Mereka tahu Surya memang bukan ikan biasa, tapi saat itu pula muncul kebingungan, apakah Surya harus dikembalikan? Namun sebelum ayah Anya sempat berkata apa-apa, Surya berenang pelan ke permukaan dan tampak menatap Pak Rama saat itu, seolah ada pengakuan diam-diam. Pak Rama tersenyum haru, lalu menoleh ke Anya. "Karena kau telah menyelamatkannya, aku ingin mengangkatmu menjadi duta pendidikan konservasi air dan satwa di perusahaanku. Kami butuh orang yang bukan hanya tahu, tapi juga peduli. Semua biaya pendidikanmu, termasuk jika kau ingin melanjutkan ke luar negeri, akan kami tanggung. Jika kau mau, rumah ini pun bisa kami bantu renovasi." Sebagai bentuk terima kasih dari Surya, Anya tak bisa berkata-kata. Ia menunduk, air matanya mengalir. Hidupnya yang tadinya sederhana, kini berada di ambang perubahan besar, semua karena kasihnya pada makhluk kecil yang nyaris mati di sungai. Tapi perubahan sejati belum dimulai, karena sejak itu, sesuatu yang lebih misterius mulai terjadi. Sejak hari itu, Anya menjalani kehidupan baru. Ia sering bepergian ke berbagai desa, sekolah, dan komunitas untuk mengajarkan pentingnya menjaga sungai, merawat lingkungan, dan mencintai makhluk hidup sekecil apapun. Sosoknya yang sederhana, namun bersinar membuat banyak orang terinspirasi. Namun satu malam, beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Pak Rama, Anya kembali bermimpi. Kali ini, Surya muncul dalam wujud manusia, seorang pemuda berpakaian putih dengan mata teduh dan senyuman hangat. "Terima kasih, Anya," ucapnya.
Kau telah menyelamatkanku, lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aku adalah utusan dari alam, terjebak dalam wujud seekor ikan karena keserakahan manusia di masa lalu. Tapi kebaikan hatimu membebaskanku. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh bahu Anya perlahan. Jangan pernah berhenti merawat, mencintai, dan percaya. Dunia ini bisa sembuh lewat orang-orang seperti kamu. Anya terbangun dengan air mata di pipi, tapi hatinya hangat. Saat ia keluar dan menghampiri kolam, surya sudah tak ada. Air kolamnya jernih dan tenang, seolah tak pernah ada yang tinggal di dalamnya. Tapi di dasar kolam, ada sebutir mutiara kecil yang memancarkan cahaya lembut. Ia tahu itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Anya terus tumbuh menjadi tokoh perubahan, dikenal di banyak tempat sebagai gadis yang menyelamatkan ikan, dan akhirnya menyelamatkan dunia kecilnya. Rumahnya kini jadi tempat belajar anak-anak tentang cinta terhadap alam. Ia tak mencari kekayaan, tapi kebaikan hatinya membuat keberuntungan datang sendiri. Dan meski surya tak pernah kembali, Anya tahu ia tidak pernah benar-benar pergi.